Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya. Halo anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, jadi alangkah lebih baiknya nih sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Waditu billahi rabba wa bil islam dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni rahmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke. Yuk. Semoga dengan doa yang kita baca, pelajaran kita hari ini membawa manfaat dan berkah bagi kita maupun orang-orang di sekitar kita. Nah, berhubung nih, hari ini kita akan kembali nih pelajari atau bersama Ibu Nadia. Ya. Nah, jadi mengenai atom nih, ingat nggak sih? Ayo kita nge-recall lagi. Nge-review lah. Bahasa kerennya ya kan ya. Kita nge-review lagi nih. Apa sih yang dimaksud dengan atom? Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar kan tentang apa sih itu atom. Nah, ayo siapa bisa jawab? Iya, benar. Atom adalah sesuatu yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, tapi ternyata nih, seiring dengan perkembangan atau kemajuan teknologi dan beberapa penelitian ya akhirnya pada hari ini, hingga hari ini, detik ini, gitu, menyatakan bahwa atom itu ternyata bukan sesuatu yang tidak dapat dibagi lagi. Tapi ternyata di dalam atom itu ada proton, ada juga neutron, ada elektron, dan ada ruang hampa. Nah, kemarin di intermezzo kemarin, Ibu ada mengatakan bahwa atom itu hanya 0,01% terdiri dari apa namanya? Proton, elektron, dan neutron, ya kan yang tiga tadi. Itu hanya menempati 0,1% dalam atom. Nah, sisanya itu adalah ruang hampa, ya kan? Nah, tapi kita tidak akan mempelajari ruang hampa hari ini. Kita akan mempelajari apa sih golongan, apa sih itu periode. Nanti kita juga akan mempelajari bagaimana sih cara menghitung. Ada nanti disebut nomor massa, ada yang disebut nomor atom. Nah, massa atom relatif. Nah, tapi juga mungkin pada akhir pembelajaran kita juga akan mempelajari tentang isotop, isobar, dengan isoton. Benar? Nah, kita akan mempelajari itu. Kemarin mungkin nih, jadi Ibu kemarin lupa bilang ya. Jadi setiap pembelajaran kimia nantinya itu usahakan kalian punya satu apa sih namanya, sel periodik. Nah, itu nanti akan digunakan untuk setiap pertemuan. Jadi kita akan memakai itu nanti, ya. Nah, di dalam sel periodik itu ada nantinya yang disebut dengan golongan dan ada juga yang disebut dengan periode, ya kan? Nah, apa sih itu golongan dan apa sih periode? Ya, kita akan bahas itu hari ini berserta yang lain-lainnya tadi. Oke, ini ada nih, dia mengatakan bahwa pada tabel periode unsur lajur vertikal atau vertikal itu yang dari atas ke bawah gini, itu vertikal, itu namanya golongan. Kalau yang ke kiri ke sini itu namanya periode gitu. Nah, misal di sini ada katanya atom X, ya kan? Nah, di sini ada huruf A, huruf Z. Jadi nanti ketika kita menuliskan atom, ya kan, biasanya itu dilambangkan kayak natrium itu lambangnya Na gitu. Terus tuh juga ada apa? Karbon lambangnya C. Nah, nanti itu ada itu untuk kayak apa sih cara tahu lambang-lambangnya itu ada tuh di sel periodik. Jadi nanti setiap orang harus punya itu ya. Karena itu penting gitu. Oke, next. Nah, di sini ada tanda A.
apa sih nomor massa. Nah, nomor massa ini biasa juga disebut dengan massa atom, ya kan? Ini ada namanya nomor atom atau kayak tempat duduknya atom tuh di sel periodik itu nomor berapa. Nah, gitu. Nah, di sini ada satu contohnya nih. Ada 3 ya. 1, 2, 3. Nah, di sini lambangnya gini. Ini namanya lambang atom ya. Nih. Berarti ini adalah atom hidrogen. Lambangnya yang di atas, untuk yang di atas ini namanya massa, yang di bawah itu nomor atom. Jadi massanya 1, nomor atomnya 1. Nah, kebetulan ini sama ya. Elektronnya. Nah, elektronnya itu biasanya nih, nomor atom, jumlah proton atau jumlah elektron. Itu sama ya, masuk dalam nomor atom. Jadi misal H ini tadi nomor atomnya 1, maka protonnya juga 1. Nih, proton 1 dengan elektron juga 1. Nah, tapi kan nomor massa itu jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron itu sama dengan jumlah nukleon. Dan untuk mengetahui gimana sih jumlah neutronnya, maka apa yang namanya? Nomor massa itu dikurangi dengan nomor atom. Gitu. Jumlah. Oke, next. Nah, dibilang tentukan jumlah proton, elektron dari neutron dari unsur K. Ayo, unsur apa namanya? Kalium. Ya, benar. Nah, dia menentukan proton, elektron dengan neutron. Nah, tadi soal yang di sini, mana soalnya? Ini nomor atom yang dilambangkan dengan Z itu sama katanya proton dengan elektronnya. Yang tadi. Yang di atas tadi A, yang di bawah Z. Nah, berarti elektronnya untuk tulisan kayak gini, ini kan tadi kan tulisannya gini. Tadi tulisannya atas bawah gini kan. Nah, tapi untuk tulisannya ini maka nomor atomnya di atas. Dan nomor massanya yang di bawah, di depannya nomor massa. Jadi K itu nomor atomnya 19. Nah, mempunyai nomor massa 39 dan nomor atom 19 katanya. Jadi jumlah protonnya sama dengan nomor atom sama dengan 19 dan jumlah elektron juga 19 karena nomor atom tadi melambangkan jumlah elektron dan proton. Nah, sedangkan untuk neutron itu ya dikurang 3 nomor massa yang di sini dikurangkan dengan nomor atom, hasilnya 20. Nah, itu sampai situ paham? Iya. Nah, kemudian salah satu teori atom menurut Dalton dinyatakan bahwa atom-atom unsur akan mempunyai sifat yang sama. Dia bilang gitu. Nah, pendapat ini tidak sepenuhnya benar setelah ditemukan spektrograf massa oleh Aston tahun 1919. Ternyata kebanyakan unsur dalam senyawa mempunyai massa atom yang berbeda. Misalnya untuk klor ada yang 35, ada yang 36, ada yang 37. Nah, SMA ini satuan kayak kilogram, gram. Nah, jadi satuan massa atomnya itu untuk massa atom ya, itu namanya SMA. Bukan sekolah menengah atas, bukan. Itu satuan massa buat massa atom. Ya, nah ini kayak gini nih. Gitu kan, jumlah neutronnya lambangnya gini-gini. Nah, jadi setiap atom itu nggak gimana ya? Kayak setiap atom itu masanya massanya beda-beda kan. Nah, dan satu atom itu ternyata juga punya massa yang beda-beda nih, gitu. Nah, kenapa kok bisa gitu? Nah, ternyata itu adalah itu adalah disebut isotop. Nah, isotop adalah unsur-unsur yang memiliki nomor atom sama tetapi massa atom yang berbeda, namanya isotop. Ini isotop, ini golongan isotop, ini golongan isotop, isotop. Nah, kemudian ada namanya isoton. Ketiga isotop hidrogen dapat dibedakan dari jumlah partikel neutronnya. Nah, jumlah neutron pada sampel 1.6, perbedaan massa atom dari suatu nuklida disebabkan oleh jumlah partikel neutronnya. Nah, jadi isoton itu unsur yang memiliki neutronnya yang sama. Jadi tadi ada isotop itu protonnya sama atau nomor atomnya sama. Jadi kayak H gitu kan, ada yang 13, ada yang 16, ada yang 17. Nah, itu namanya isotop. Karena nomor atomnya sama. Maaf, karena nomor massanya sama. Gitu.
ya kan? Nah, kemudian untuk isoton itu neutronnya sama, gitu ya. Isoton. Nah, kemudian ada namanya isobar. Nah, nih, isobar adalah unsur yang memiliki nomor massa sama tapi nomor atomnya beda. Nah, isobar itu berarti nomor atomnya yang beda. Isotop yang sama apa tadi? Masanya sama. Isoton neutronnya sama. Isobar nomor atau nomor masanya yang sama. Itu. Sampai sini ada yang nih, sampai sini ada yang bisa dipahami dulu sebelum kita melanjutkan ke situ? Ya. Kalau tidak ada, kita langsung lanjut ya. Ada namanya massa atom relatif atau yang biasanya disingkat dengan M besar R kecil. Gimana ya? Ini nggak ada nih ya. Atau AR juga bisa. Nah, ini dilambangkan dengan AR. Jadi massa atom relatif itu ada dua lambangnya. Yang ada AR gini sama M besar R kecil. Nah, kalau AR gini biasanya itu untuk satu atom. Tapi kalau biasanya kalau MR, nah itu atomnya berarti sudah banyak kalau pakai MR, ya kan? Kayak misalnya MR massa relatif dari air. Nah, itu MR tuh nanti lambangnya, bukan AR. Nah, massa atom relatif gimana sih? Ini bisa dibaca sendiri aja ya nanti PPT-nya. Ya, Ibu akan langsung masuk nih. Kenapa sih ada nama massa atom relatif? Nah, jadi kan tadi kan di setiap atom itu punya namanya massa yang beda-beda kan. Nah, bagaimana sih caranya supaya kita bisa menghitung massa atom yang benar-benar, oh massa atom ini massanya segini gitu. Nah, jadi ada satu atom yang massa atomnya itu nggak berbeda jauh. Maksudnya tadi kan untuk hidrogen kan ada massanya 1, 2, 3 itu kan apa sih jauh gitu jaraknya. Nah, tapi untuk atom C, karbon, itu massa atomnya biasanya tetap 12. Tetap 12 gitu. Jadi atom C ini nanti akan jadi perbandingan dan kemudian yang akan menciptakan massa-massa yang akan menciptakan massa atom relatif lainnya. Nah, jadi patokannya itu ada di atom C karena atom ini apa ya, lebih kayak stabil gitu lah, stabil nggak labil. Kemudian itu, nah jadi itu dia bilang memiliki 2 satuan massa atom. Nah, satu SMA itu sama dengan 1 dikali 12 kali massa satu atom C 12. Nah, ini ada apa sih namanya? Ada tabel ya kan. Hidrogen itu 1. Nah, ya jadi di apa sih namanya? Tabel periodik ya. Ya, tabel periodik. Tabel periodik. Nah, di tabel periodik itu nanti kalian akan menemukan nih kayak gini nih. Misalnya ada 1,7 nih, gini. Gimana ngitungnya? Misalkan daripada susah, itu dibulatkan. Jadi 1. Jadi kalau yang di belakang koma angkanya lebih dari 5, 5 ke atas gitu. Jadi dari 5 ke atas, itu nanti ditambah kayak gini nih. Namanya nih, 107 untuk perak kan 107,870. Nah, jadi itu nanti ditambahkan jadi 108. 108. Dan kemudian 100, ini kayak gini juga, ini jadi 197. Nah, gitu. Jadi ditambahkan ke atas gitu. Nah, sampai sini kita akan menghitung, coba kita hitung ya. Bentar. Lagi loading. Ya, bisa. Coba kita hitung sekarang massa dari, kita hitung soal. CTLM, kita insert. Sekarang coba deh. Nih. Ya. Nah, misalnya soalnya gini. Hitunglah AR. Hitunglah AR dari unsur K. Misal, gitu kan? Nah, ya, hitunglah atau dari unsur K.
Ini enter ibu nggak berfungsi ya. Ya. Nah, jawab. Jadi lambang K berapa? Lambang K kita cari. Tadi ada K di sini. Nih. Nih. Kita sih. Kita pindah ke bawah ya. Oke, sudah. Kita review. Nah, ini tadi namanya nomor atom kan? Nomor atom. Nomor atom itu melambangkan neutron, proton dengan elektron. Sedangkan ini menggambarkan massa atom. Jadi yang kita pakai ini nih. Ini betul balin ya. Kita LB. Kemudian jadi AR-nya langsung aja. AR-nya ARK itu adalah adalah 39. Udah selesai. Itu. Terus misal ditanya lagi, misalnya AR dari misal lagi kita sih kita ke bawah, enter lagi, enter. Nah, kita sih kita misalnya H2O. Nah, gimana nih cara ngitungnya? Ya kan? Dari unsur H2O. Nih, MR. Kenapa MR? Karena ininya lebih dari 1, maka namanya MR. Cara ngitungnya gini. Jawab. Nah, kita enter. AR2. Kenapa? Nah, karena hanya ada 2, maka AR2 atom H ditambah dengan AR atom O sama dengan 2 kali 1. Ya kan? Ditambah lagi dengan 1. Langsung ARO-nya itu 16. Kenapa bisa 16? Karena memang itu 16. Coba dilihat di tabel periodik. Hasilnya 16. Chelsea. Jadi harus punya tabel periodik ya. Karena nanti susah kalau nggak punya tabel periodik. 2 ditambah 16 sama dengan 18. Jadi ini 18. Nah, jadi begitu cara ngitungnya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Nah, jadi untuk latihan soalnya nanti Ibu kirimkan via WhatsApp di grup ya kan? Jadi semuanya harus masuk grup. Oke, karena itu saja untuk hari ini. Jadi tadi ada isoto, ada golongan tadi itu kan ya, yang dalam tabel periodik itu golongan itu dari atas ke bawah vertikal. Kemudian ada periode dari kiri ke kanan. Kemudian juga tadi kita sudah membahas tentang lambang A itu nomor atom, sedangkan Z itu nomor massa, di mana nomor atom itu adalah jumlah proton
dan juga jumlah elektronnya. Jadi proton dengan elektron itu selalu sama. Kemudian untuk nomor massa itu adalah biasanya berkaitan dengan massa atom relatif. Nah, bisa juga nomor massa itu adalah jumlah proton ditambah neutron. Jadi untuk mencari neutronnya nanti ya itu langsung apa sih namanya, nomor massanya itu tadi dikurang dengan nomor atom. Nah, gitu. Untuk ada juga itu yang bahas isotop, isoton, isobar. Kalau isotop itu masanya sama. Kalau misalnya isoton itu neutronnya sama. Kalau isobar itu apa sih namanya, nomor atomnya yang maaf, masanya yang sama, tapi nomor atomnya yang beda. Tapi kalau isotop tadi itu salah ya. Kalau isotop tadi itu nomor masanya ya nomor masanya beda. Itu isotop proton kan? Isotop. Nah, tadi kita juga membahas AR. Jadi gini caranya. Ya, itu saja yang saya bisa sampaikan dari hari ini. Mari kita bersama-sama mengucap Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ibu mohon maaf apabila salah-salah kata dan perbuatan. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat buat hari ini. Oke, nih? Bingung.